laporan lain. Saat ini sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dilaporkan oleh terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun laporannya menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini membuat keterangan palsu dan juga melakukan penganiayaan. Untuk itu kita langsung saja berdialog untuk mengajak Anda mendalami sebenarnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Jutek Bongso yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kemudian juga sudah bergabung di studio bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, merupakan penasehat Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Arianto. Saya terlebih dahulu ke Bang Jutek. Bang Jutek, sebenarnya bukti-bukti apa yang menyatakan bahwa ini bisa membuat kasus terang benderang begitu? Baik, selamat pagi, para pemirsa. Kami betul kemarin mewakili klien kami ya, Eka, untuk melaporkan Rudiana ya, Bapak Rudiana sebagai pribadi, bukan sebagai anggota polisi, karena dalam memberikan keterangan palsu dan juga melakukan kekerasan lah selama penangkapan pemeriksaan pada peristiwa tahun 2016 yang lalu. Mbak, kami membawa bukti cukup banyak karena kejanggalan-kejanggalan setelah kami dalami ya, yang akan kami jadikan novum, kami serahkan ini ke polisi untuk dipelajari. Ada 3 LP yang kami akan uji ya, tentang Basren dan Kavi, Dede, Aep dan juga Rudiana. Ini sangat penting. Kenapa? Untuk menguji apakah sesungguhnya peristiwa itu ada apa tidak, walaupun sudah ini inkrah di dalam pengadilan. Karena makin kami masuk, kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut kami secara akal sehat, tidak perlu ahli hukum untuk mencernanya, cukup gampang sekali. Contoh ya, di dalam uraian itu disampaikan bahwa ada peristiwa pelemparan batu dan batu berserakan di jalan, ya kan? Kemudian peristiwa ini adalah ketika mereka menongkrong di SMP 11 lalu kejar-kejaran menuju kepada flyover dan mereka dilempari sepanjang jalan. Lalu sampai ke flyover. Dari flyover sesudah mereka berhasil dikejar, dibawa kembali ke tanah kosong di depan SMP 11, lalu mereka lakukan penyiksaan, pemukulan, perkosaan di situ, lalu kembali mayatnya dibawa kembali ke flyover, lalu seolah-olah seperti kayak kecelakaan. Lalu Polres Cirebon ya, bukan kota ya, Kabupaten Cirebon yang mendapatkan laporan yaitu Polsek Talun, lalu mengadakan olah TKP, lalu datang Laka dari Polres Cirebon mengadakan laka dan tidak ditemukan dinyatakan kecelakaan tunggal ya. Kalau ditemukan ada luka tusuk dan lain, menurut kami pasti Laka tidak akan berani menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Apalagi kalau batu itu betul berserakan di sepanjang jalan. Kan gitu kan? Apa atau tidak ada peristiwa itu, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kemudian dalam peristiwa itu kami melihat lagi secara akal sehat ya, secara logika ya kan, kalau terjadi nih betul ini 15 menit 10 menit sesudah kecelakaan saja sudah puluhan orang menggurumuni di lokasi peristiwa terjadi sehingga orang melaporkan ke Polsek Talun. Kalau ini peristiwanya tadi dikejar-kejaran dulu dari SMP 11 sampai ke flyover, lalu kembali lagi dibawa ke flyover lakukan penganiayaan lain-lain. Kalau betul peristiwa itu terjadi, rasanya tidak mungkin hanya Aep dan Dede yang melihat, gitu loh. Ini peristiwa-peristiwa inilah yang kami uji. Apalagi TKP ini karena ini berbatasan antara kota dengan kabupaten, kan gitu kan. SMP 11 ini ada di kota, sedangkan penemuan jenazah di flyover itu Eki ya, karena Vina belum meninggal saat ditemukan ya, itu ada di kabupaten. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya, apalagi Aib dan Dede ini setelah kami dalami ada peristiwa yang mendahului sebelumnya. Mereka pernah digerebek ya kan, pernah digerebek terkait dengan kasus memasukkan perempuan ke tempat kerjanya oleh para terpidana ini bersama dengan RT Pasren, kan gitu kan. Dan ketika digerebek ini mereka ini sempat terjadi ribut lah, mungkin ada dugaan kami ya, ada peristiwa di belakang situ, makanya mereka dengan jarak 100 sekian meter mampu melihat mengenali para terpidana klien kami ini. Ini kami uji lewat laporan kami ini apakah betul. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan ya, artinya secara akal sehat, secara logika
ya kan, bisa kita uji, ya kan, apakah peristiwa itu Baik, benar ada atau Bang tidak, Jutek, belum ada gitu loh. kejanggalan-kejanggalan yang akan terus diuji ya oleh Oke. pihak kuasa hukum ya. Oke, saya ingin ke Pak Arianto. Iya, Pak Arianto, iya, ini ada iya, kejanggalan iya, iya. yang saya ke Pak Arianto dulu ya, Bang Jutek ya. Pak Arianto, kalau kita lihat Iya, ada silakan. sejumlah keresahan yang disampaikan oleh kuasa hukum terpidana, ada kejanggalan, tapi kemudian bukti-buktinya belum mau ditampilkan nih. Artinya kita masih juga belum bisa memastikan apa bukti kuatnya untuk bisa memastikan kejanggalan tersebut. Nah ini dengan adanya laporan ini, apakah memang polisi berkewajiban untuk langsung menelusuri kejanggalan tersebut atau punya pertimbangan lain? Ya seperti saya katakan dari awal daripada masalah ini ya. Ini jadi pasti banyak kejanggalan apabila kita itu menyoroti ataupun mencuplik-cuplik perkara yang dulu, kemudian kita kaitkan dengan asumsi kita. Ya. Itu tadi kan Bang Jutek ngomong gini, terus menurut logika, menurut ini dan sebagainya. Makin banyak orang itu mengambil data-data yang sepotong-sepotong dan kemudian ditafsirkan, ya pasti banyak kejanggalan. Contoh aja seperti kemarin pakar itu, ketemu lagi ini ada baut, ada dagingnya gitu. Wah ini menurut kan nggak mungkin kejadian ini di sana. Ini pasti kecelakaan tunggal kan itu. Oke. Tapi dia menafikan bagaimana lukanya parah itu, bahwa itu kecelakaan tunggal kan nggak mungkin. Ya karena itu tadi setiap suatu temuan kemudian dianalisis menurut asumsi kami nggak mungkin. Contoh lagi dulu pengacara yang awal itu katanya nggak mungkin ada luka tusuk, wong kaosnya nggak sobek kok gitu. Padahal kan itunya di dalam itu hasil apa itu otopsi itu kan katanya kan luka tusuk, nggak ada luka sabet dan sebagainya itu. Ya itu akhirnya kan banyak kejanggalan. Nah kejanggalan itu dulu kan muncul di media saja. Dari dulu saya menyarankan kalau memang mau mengcounter keputusan yang dulu itu, wujudkanlah temuan-temuan itu di dalam satu persidangan. Nah sekarang diwujudkan kan. Dulu waktu pertama kali menuduh bahwa itu dikebukin Pak Rudiana, saya bilang laporkan aja, mestinya dulu laporkannya, tapi karena itu sudah lewat kan, nah sekarang dibikin laporan polisi. Kemudian keterangan-keterangan daripada itu yang dianggap merugikan korban dulu, sekarang kan dilaporkan sebagai laporan palsu. LP yang dibikin oleh Pak Rudiana itu sebagai LP temuan polisi. Jadi LP kan ada dua macam ya. LP yang dibikin oleh masyarakat sebagai korban, atau LP yang dibikin oleh polisi apabila menemui suatu kejadian yang diduga ada kejahatan gitu. Nah ini dulu Rudiana itu kan bikin LP yang dia bikin setelah dia nangkep para tersangka itu, kemudian tahu informasinya, kemudian dia laporkan dalam bentuk LP dan kemudian diserahkan. Itu jadi kejanggalan pasti muncul banyak, tapi saya senang ya karena apa? Kejanggalan itu kemudian diwujudkan di dalam satu persidangan, entah itu nanti di Mabes ataupun di PKN. Pak Arianto, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu? Tapi nanti kita ulasnya usai jeda, kami segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin mendalami apa tadi yang disampaikan Pak Arianto yang menyatakan bahwa proses penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana itu kan juga sebenarnya ada jelas begitu ya. Nah tapi paling tidak prosedur yang sudah dilakukan itu benar begitu, karena bukan tupoksi pekerjaannya dia sebenarnya kan? Iya. Kalau saya lihat ya dari cerita-cerita itu bahwa Ibtu Rudiana itu waktu itu kan ceritanya kan sebagai ayah daripada korban, dilapori anaknya kecelakaan tunggal. Tapi setelah melihat kondisinya gitu kan dia nggak terima kan, sehingga dia mengadakan penyelidikan sendiri selama 3 hari. Kemudian dibilang nanti orangnya itu adalah sekelompok ini, nanti kalau kumpul beritahu kepada saya gitu. Nah itu kemudian dia dengan anak buahnya langsung sergap gitu aja, dibawa diperiksa. Sayangnya pakai dipukuli gitu ya. Kalau ditinjau dari aspek prosedur sesuai KUHAP itu jelas melanggar. Karena apa? Tidak ada surat perintah, tidak ada didahului dengan surat perintah, dan dia tidak ada sprindik dan sebagainya, belum ada LP dan sebagainya. Langsung tangkap. Itu kalau secara teoritis dari KUHAP itu jelas melanggar. Tetapi apabila dilihat daripada kondisi di lapangan, ini saya bisa bayangkan ya, saya juga bekas polisi, jadi hal-hal yang seperti kayak itu tuh hampir sering terjadi di lapangan, di mana polisi apabila menerima laporan suatu kejahatan ya, dia pasti akan action di lapangan gitu, secepat mungkin untuk mendapatkan tersangkanya. Apalagi Rudiana ini adalah ayah daripada korban yang merasa dianiaya, sehingga dia sangat eager sekali. Makanya dia waktu itu bawa anggotanya tangkap, kemudian katanya sayangnya itu pakai dikebukin segala itu. Disitulah dia pelanggarannya itu. Jadi seandainya Rudiana itu dulu berjalan dengan
tidak pakai kekerasan dan sebagainya itu sesuai prosedur ya. Artinya sesuai prosedurnya, bukan prosedur pakai surat dan sebagainya. Kalau dia nangkep gitu kemudian serahkan pada reserse kemudian diperiksa, itu mungkin dia bisa dijadikan dari pahlawan malah. Karena dialah yang bisa menangkap orang itu sehingga ada tersangka yang terbukti dipidana itu. Tapi itu dulu kan sayangnya dia dengan pakai kekerasan itu, sehingga yang muncul sekarang adalah dia yang melakukan kekerasan, kemudian melanggar HAM, dan kemudian apalagi dia bikin laporan palsu. Itu kira-kira gitulah anunya kondisi di lapangan kalau dari kacamata kepolisian. Oke, saya ingin Bang Jutek, yang Anda laporkan ini adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dugaannya seperti itu, dan juga laporan palsu, atau memang klien Anda ini membantah melakukan pembunuhan yang seperti yang dituduhkan, atau sebenarnya seperti apa sih, Bang Jutek, silakan. Ya. Jadi gini Mas, kami kan ingin menguji dulu, makanya kami tidak buru-buru mengajukan PK secara formil. Kami ingin menguji. Dalam bentuk pengujian kami ini adalah peristiwa itu benar apa tidak. Buka saja CCTV-nya, kejanggalan-kejanggalan itu pasti akan terjawab yang saya sampaikan tadi, ya kan? Handphonenya dan lain-lain. Kita uji dulu sekarang peristiwa itu ada atau tidak terjadi, benar geng motor terjadi pembunuhan itu. Kita uji dulu, makanya kami laporkan. Mas, yang kami disampaikan Mas Arianto tadi betul. Kami kalau secara prosedur udah nggak usah cerita lah. Siapapun pasti melihat bahwa itu salah. Kalau itu dibenarkan, berarti masyarakat umum boleh menangkap, memukuli, baru menyerahkan ke polisi. Ya pasti nggak boleh. Makanya menurut kami, ini polisi ini secara institusi ini juga korban dari oknum, ya kan, anggotanya. Secara lembaga ini sudah bagus polisi ini, kan gitu kan. Ini korban akibat yaitu kesalahan tadi ketika menangkap lalu dipukulin menurut pengakuan dari klien kami ya, disetrum, diinjak, dalam keadaan terpaksa, tidak berdaya ketika disiksa, keluar pengakuan yang cerita yang sekarang ini menjadi masalah, kan itu problemnya. Apalagi dia tidak didampingi kuasa hukum saat di pemeriksaan, itu tambah salah lagi, gitu kan, sehingga timbullah kedugaan, kecurigaan. Kami mempertanyakan apakah betul peristiwa geng motor kejar-kejaran dan pembunuhan itu ada apa enggak. Ini yang kami uji, karena menurut kami pemikiran tadi saya katakan secara logika, secara ini enggak betul, itu bisa dijawab gampang saja oleh polisi, karena CCTV yang di Indomaret sepanjang jalan itu ya akan terlihat apakah betul peristiwa hampir sekian lama itu hanya yang melihat itu Dede dan Aep, karena banyak saksi yang melihat ya tidak mengatakan sama seperti Aep, maka kita uji gitu loh Pak, gitu. Oke, itu kan tadi asumsi ya, artinya asumsi dari pihak terdakwa begitu ya. Bukan asumsi. Ini kami berangkat dari kronologis peristiwa yang ada di rangkaian peristiwa di persidangan gitu loh, kan gitu. Oke, terkait itu yang kami mau uji, jadi bukan asumsi. Di persidangan. Bukan asumsi. Saya koreksi. Kalau kami terkait sebagai kronologi peristiwa di hukum, persidangan. asumsi kan Tapi salah, begini Pak. Bang, logikanya Bang. Ya. Logikanya begini, kenapa harus diuji lagi ketika si terpidana ini sudah mengakui perbuatannya bahwa ia melakukan pembunuhan pada saat di BAP? Ya, karena mereka mengakunya karena akibat siksaan, ada yang ditodong senjata, ini menurut pengakuan mereka ya. Ada yang ditodong pistol, ada yang diinjak, ada yang disetrum, ada yang dipukulin. Ya, mereka ini takut, dan bahkan yang lebih parah, pengakuan yang mereka lakukan, BAP yang dilakukan, katanya mereka tidak di BAP secara one on one gitu ya, bahwa itu sudah ada di papan tulis, mereka lihat jawabnya itu harus sesuai, dan tanda tangannya pun tangannya dipegangi oleh penyidik. Nah, ini sungguh ironis, makanya kami uji dulu peristiwa ini ada apa tidak. Makanya kami membantu nih pihak kepolisian, teman-teman di kepolisian, kalau kita berangkat dari rangkaian peristiwa yang diragukan oleh banyak orang dari peristiwa 2016, maka hasilnya pun menurut kami ini nggak akan ada jalan keluar lah. Itu sebabnya Bang kami Jutek, membuka jalan dengan pengakuan menyampaikan. dari para terpidana ini buktinya apa, Bang Jutek? Kenapa? Yang Kenapa, menguatkan Pak? pengakuan dari para terpidana ini mendapatkan siksaan, penyiksaan, penganiayaan, ini apa buktinya? Mbak, gini, mereka menuliskan pengakuan itu secara tulis tangan, satu. Yang kedua, bukti fisik penganiayaan itu yang bekas kepala bocor, tangan itu cacat, sampai sekarang itu masih ada, Mbak.
Baik. Ya kan? Dan Artinya foto-foto itu yang yang sudah ketika dilaporkan dan sudah- foto-foto tahun 2016 ya, yang membuktikan peristiwa itu terjadi kan berseliweran itu di Google. Tinggal di googling aja itu dapat semua itu kan gitu. Ya kita uji pengakuan mereka dengan bukti awal yang ada. Kalau mau divisum pun ulang karena itu luka di kepala, luka di tangan dan bekas tulang itu sampai sekarang masih ada. Ini enam-enamnya, ya kan? Betul, kemarin hanya satu yang melaporkan, ya kan, gitu loh, supaya yang 6 itu bisa menyaksikan karena itu mereka lihat, gitu loh, saling melihat, gitu loh, kan gitu. Ya, apa yang dilakukan? Sesuatu informasi yang didapatkan hasil dari penekanan fisik penyiksaan atau penganiayaan ya, dugaan penganiayaan itu apakah valid untuk dijadikan acuan? Kami buktikan dulu. Kalau ini rangkaian ceritanya tidak, maka kami akan selesaikan itu putusan pengadilan itu, kita akan koreksi bukan hanya lembaga kepolisian, ini kita akan pertanyakan juga lembaga kejaksaan dan juga lembaga pengadilan apa yang sesungguhnya terjadi, karena ini kan kalau betul itu ya, tapi kita tidak salahkan secara lembaga ya, ini kan oknum. Akibat informasi yang salah dengan cara yang salah diproses, maka timbul banyak pertanyaan seperti yang Mas Arianto tadi sampaikan, ya kan? Tadi saya hanya membawa kita untuk berpikir secara logika, nggak usah secara ahli hukum maksud saya kan gitu kan. Kalau peristiwa itu terjadi sekian lama, mungkin nggak jalan raya flyover itu nggak ada yang lewat dan nggak jadi perhatian orang dan menjadi kerumun, sempat diperkosa tempatnya. Ini logika ini tolong dijawab dengan buka CCTV gitu loh, kan gitu kan? Enggak, karena warga sekitar malam itu yang kami wawancara, kami hadirkan jadi saksi, Mbak, mengatakan tidak pernah ada peristiwa itu, tidak pernah terjadi lemparan batu. Ya, sementara polisi mengatakan dalam BAP-nya itu ada batu, bahkan batu itu jadi bukti, kan gitu. Itu yang kita akan uji, apakah rangkaian peristiwa itu ada atau tidak. Ya dijawab aja, buka CCTV selesai itu. Ya kan? Kenapa CCTV disita tapi tidak dibuka? Gitu kan? Gitu. Ya. Baik Pak Rianto, kalau kita lihat ini kan permintaannya untuk menguji lagi, membuka CCTV. Langkah pertama kepolisian untuk setelah menerima laporan ini, untuk mengujinya bagaimana? Karena kan sebelumnya sudah ada gelar perkara dengan Kompolnas dan segala macam, sudah Pak Kapolri juga sudah turun tangan waktu itu untuk membuka ini. Nah ini apakah yang waktu itu tidak cukup, harus ada penyelidikan baru begitu atau bagaimana? Itu kan yang terjadi sekarang ini tuntutan daripada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk polisi membuka kembali dulu apa-apa yang disembunyikan. Dulu kan gitu tuduhannya, bukti-bukti dulu itu seperti HP dan sebagainya itu, jejak digital, CCTV itu dulu asumsinya mereka itu ada tapi kemudian tidak diwujudkan di dalam bukti di pengadilan. Itulah yang sekarang akan harus dipaksakan untuk dimunculkan. Itu kan tuduhan masyarakat. Nah kalau polisi ya nggak akan mungkin nih kayak gitu terjadi, Pak. Kalau dulu ada digital itu, pasti dalam rangka pembuktian dia pasti sudah diajukan di dalam persidangan. Dan apabila waktu itu tidak gitu ya, harusnya jaksa waktu itu meminta hadirkanlah di dalam itu sebagai alat bukti. Tapi kan selama ini kan nggak pernah diminta oleh jaksa gitu, Pak. Nah ini yang kalau saya boleh ini ya memberikan komentar. Yang akan dikoreksi kan dulu ini kan bagaimana sistem pembuktian yang terjadi di 2016 itu. Seperti itu Pak kuasa hukumnya mengatakan kok hakim berdasarkan berkas perkara terus kembali ke itu terus, itu kan tuduhan dia kan gitu. Kalau saya sih membayangkan nggak terjadi kayak gitu. Hakim sudah meriksa dulu, cuman nggak pernah muncul di dalam yang dijanggal-janggalkan ini. Karena apa? Mereka kan dari baca Pak siapa tuh pengacara kondang, baca di berkas ini kan nggak mungkin terjadi ini. Mosok batu disita dari kantongnya dan sebagainya itu. Itulah yang kayak gitu tuh yang menurut hemat saya ya. Apa yang diceritakan itu wujudkanlah di dalam supaya bisa dibaca di persidangan. Nah sekarang sudah dilaksanakan kan, tapi saya bisa membaca kendalanya yang ditemukan kan, misalnya tadi ada foto dan sebagainya. Itu kalau foto itu kan itu sejak digital ya itu ya. Itu kalau mau jadikan bukti, hakim itu akan nanyakan dulu ngambilnya dari mana, sah apakah tidak, apa sudah direkayasa, siapa yang bikin. Itu kendalanya untuk mengajukan bukti-bukti yang lama itu sekarang ini. Jadi tidak semudah kalau di ngomong gini kan wah kelihatannya udah pasti gitu. Tetapi untuk meyakinkan hakim yang mengadili itu nanti pasti akan ditanyakan itu, ini bukti ini apa, anunya dari mana Anda dapat, kemudian ini apakah ini benar atau ini rekayasa, kan itulah yang nanti juga akan dijadikan pertimbangan hakim apakah itu novum itu sebagai suatu alat bukti yang sah atau tidak gitu. Tapi saya senang karena apa? Apa-apa yang itu sudah disampaikan Pak ke jalur hukum
sehingga akan diteliti secara sah sesuai prosedural menurut hukum di Indonesia Baik. yang berlaku. Saya kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Arianto, kita sama-sama akan menunggu juga ya, akan melihat bagaimana tadi laporan sudah diterima di Barreskrim Polri. Terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami. Kita juga sama-sama ya menunggu dan diharapkan ini memang kasus ini terang benderang ya. Baik, sesuai